Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih tetap bersemangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran? Bu Guru berharap demikian. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mulai pelajaran hari ini, berdoalah terlebih dahulu, mohon bimbingan daripada Roh Kudus agar apa yang kalian terima menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kalian. Kita akan berbicara tentang alam dan pemeliharaannya. Bagaimana sikap kalian sebagai remaja Kristen untuk menjaga dan memelihara alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, siang hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu bagaimana umat Kristiani yang ada di muka bumi ini turut serta menjaga dan melestarikan alam. Di mana kita ketahui bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Dan Allah telah menganugerahkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini untuk dinikmati dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kenyataannya, ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab atas alam yang diciptakan oleh Tuhan dan kini mengalami kerusakan di berbagai tempat. Dan setiap manusia harusnya turut terpanggil untuk turut serta memelihara alam, termasuk umat Kristen. Bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaannya. Ya, berikut ini mari kita melihat beberapa gambar yang berkaitan dengan kerusakan alam, di mana manusia membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan, namun membuang sampah di tengah-tengah pusat kota yang sangat mengganggu pemandangan mata. Apakah ini layak kita perhatikan dalam kehidupan kita, dan layakkah kita tinggal di seputaran seperti yang nampak pada gambar? Begitu banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan dan keaslian lingkungan, sehingga mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk keaslian dan keindahan bumi kita ini. Sampah bertebaran di sana-sini, dibuang sembarangan, kemudian lalat, peterbangan, dan masih banyak lagi serangga-serangga lainnya yang ada di seputaran kita yang mengakibatkan banyak timbulnya virus dan mengakibatkan kerusakan dari pada bumi yang kita pijak ini. Begitu juga dengan kali-kali kecil atau sungai-sungai kecil yang ada di seputaran. Mungkin di wilayah kalian juga ada nampak seperti gambar pada slide berikut ini, di mana manusia juga membuang sampah pada kali atau sungai yang seharusnya tidak dipergunakan untuk membuang sampah. Karena apa? Air sungai atau air kali dapat digunakan sebagai pengairan atau irigasi yang disalurkan ke sawah-sawah atau ke pusat-pusat tanaman lainnya yang bisa menghasilkan hasil bumi dan bisa dinikmati oleh manusia itu sendiri. Namun, karena manusia kurang sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak turut serta untuk memelihara bumi yang dipijak kita saat ini, maka mereka yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan dan mengotori apa yang ada dalam atau pada lingkungan mereka, sehingga nampaklah pemandangan seperti ini, di mana ekosistem dalam perairan atau ikan-ikan yang ada di seputaran kali atau sungai tersebut bisa tercemar dan mengakibatkan kematian pada ekosistem perairan tersebut. Ini sangat mengenaskan sekali. Sementara air sungai atau air kali sebenarnya bisa digunakan atau didaur ulang kembali oleh manusia dan dipergunakan atau dikonsumsi dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan lain sebagainya, dan untuk menghijaukan atau memberikan kesegaran pada tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitar kita.
Setelah kerusakan pemandangan yang diakibatkan oleh sampah-sampah yang dibuang secara tidak bertanggung jawab oleh sebagian orang dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut juga merusak pola hidup dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita ini dengan cara illegal logging atau penebangan pohon-pohon pelindung yang ditanam seharusnya dipergunakan untuk melindungi kita dari panas dan menyerap air tanah yang ada di dalam bumi. Karena banyak yang melakukan penebangan hutan secara liar, maka air tidak bisa terserap dengan baik oleh bumi, akhirnya terjadilah banjir dan menggenangi seluruh permukaan rumah-rumah penduduk yang ada di bumi kita ini. Mungkin kita pernah melihat atau anak-anak pernah juga menyaksikan bagaimana bencana banjir bisa terjadi. Inilah akibatnya jika pohon-pohon yang ada di hutan-hutan yang harusnya dijaga, dilindungi dan dilestarikan malah dirusak, ditebang dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Alam yang asri adalah alam yang bisa dinikmati oleh setiap orang dengan pemandangan yang indah dan bersih, tanpa ada sampah di sekitar air yang kita lihat pada slide tersebut. Seharusnya kita tidak membuang sampah seperti yang ada pada slide-slide terdahulu yang sudah Bu Guru tampilkan tadi. Harusnya keadaan alam seperti ini atau sungai harusnya seperti ini, karena bagaimanapun juga sungai adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan bagi orang-orang yang ingin melangsungkan pendapatan atau pencarian melalui sungai dengan cara membuat jembatan penyeberangan atau menyeberangkan orang-orang yang khususnya tidak mempunyai transportasi yang berupa kendaraan bermotor. Di mana air sungai pun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Bisa untuk minum, bisa untuk mencuci, dan untuk penghijauan dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang mutakhir, air sungai dapat dilestarikan dengan berbagai cara untuk kepentingan bersama dalam jangka waktu yang panjang. Jika semua orang bertanggung jawab dan mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan memelihara kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencemari sungai atau kali yang ada di seputaran lingkungan kita atau tempat tinggal kita, maka beginilah suasana asri yang akan terlihat. Sungai yang bersih, komplek perumahan yang indah, kemudian alam yang damai, alam yang sehat untuk dinikmati udaranya, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini akan sangat bersukacita dengan keadaan lingkungan yang dinikmati secara bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Dan setiap kita akan terhindar dari penyakit, terhindar dari yang namanya virus, sampai saat ini pun kita masih mengalami masa pandemik yang berkepanjangan. Untuk itu, mari tetap menjaga kelestarian lingkungan kita dengan memelihara dengan baik, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon secara liar, kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban kita untuk tetap melestarikan alam yang menjadi tumpuan dalam kehidupan kita. Dan sebagai remaja Kristen pada saat ini, apakah yang menjadi pola pikir kalian? Manakah yang akan kalian ikuti atau yang akan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Menjaga kebersihan agar hidup kalian tetap asri, ataukah membuang sampah seperti yang kita lihat pada slide-slide yang terdahulu, sehingga bumi ini nampak kotor dan banyak penyakit yang ditimbulkan sehingga manusia lebih gampang punah karena berbagai macam timbul penyakit di muka bumi ini yang disebabkan oleh manusia sendiri. Guru berharap kalian memahami apa yang menjadi pelajaran kita hari ini untuk turut serta sebagai remaja Kristen menjaga kelestarian alam ini supaya tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depannya dan dalam jangka waktu panjang. Semua ini dilimpahkan oleh Allah sebagai anugerah yang indah, maka wajib dipelihara dan dijaga agar tetap lestari.
sebagai tanda bahwa kita menghormati dan mengasihi Allah yang telah menganugerahkannya kepada kita dengan cuma-cuma. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum kalian mengerti dan ingin kalian tanyakan, silakan kirimkan pertanyaan kalian dan Bu Guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Sampai di sini pelajaran kita dan sampai jumpa minggu-minggu berikutnya dalam materi dan pembelajaran yang akan datang. Selamat siang, tetap semangat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.